Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 231. Selama sesi konsultasi independen dalam 2 hari berturut-turut, Fang Qiu meningkat pesat. Feng Xuexin tidak bisa menahan tatapan kaget. Tidak bisakah kau berpura-pura tidak sehebat ini? Feng Xuexin merasa terdiam. Dia pikir kinerja Fang Qiu selama mempelajari 4 metode diagnostik sudah mengerikan. Dia tidak percaya Fang Qiu benar-benar membuat kemajuan lebih besar dalam 2 hari terakhir konsultasi independen. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Miaolin begitu percaya diri pada Fang Qiu. Namun, dia tidak takut. Menurut pendapatnya, meskipun kemajuan cepat Fang Qiu, kesenjangan di antara mereka masih sangat besar. Tidak mudah baginya untuk mengejar ketinggalan. Tentu saja, Feng Xuexin menjadi terlalu tidak sabar untuk menunggu. Dia berharap waktu bisa terbang lebih cepat sehingga Fang Qiu akan belajar lebih sedikit dan kompetisi akan berlangsung lebih cepat. Di malam berikutnya, centang. Ketika ketiganya mengobrol di halaman, ponsel Su Miaolin tiba-tiba berdering. Halo. Setelah membaca ide penelepon, Su Miaolin melangkah untuk menjawab, meninggalkan Fang Qiu dan Feng Xuexin melanjutkan pembicaraan mereka. Semakin dingin. Lebih banyak orang akan jatuh sakit karena perubahan cuaca. Feng Xuexin menghela nafas dengan emosi. Ya. Fang Qiu mengangguk ketika menjawab, kita bisa membuat lembar peringatan di pintu sehingga lebih banyak orang bisa melihatnya. Ide bagus. Mata Feng Xuexin menjadi cerah. Ini mungkin mempengaruhi keuntungannya tetapi keluarganya telah membuka klinik ini untuk menyelamatkan nyawa. Itu tidak pernah tentang uang. Pada saat ini, Su Miaolin kembali. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Mendekati pasangan itu, Su Miaolin menyumbang langsung. Mengetahui saya di sini, seorang teman lama yang baru saja menelepon. Dia tidak merasakan yang terbaik. Aku akan menemuinya besok dan menyusulnya. Feng Xuexin terkejut sesaat dan bertanya, jadi besok aku akan menemui pasien sendiri lagi. Fang Qiu tetap, kata Su Miaolin langsung. Kami tidak punya banyak waktu. Setiap hari penting bagi Fang Qiu. Jangan pergi denganku besok. Tetap menerima pasien. Tentu. Fang Qiu mengangguk setuju. Paman Su, saya bisa menangani ini sendiri. Besok, bawa Fang Qiu bersamamu. Anda telah tinggal selama beberapa hari tetapi tidak pernah berhasil keluar dari klinik. Feng Xuexin bergerak mendekat saat dia menyarankan sambil tersenyum. Itu benar. Dia berharap Fang Qiu akan pergi bersama Su Miaolin. Setelah Fang Qiu pergi, ia akan memiliki 1 hari lebih sedikit studi dan peluang lebih kecil untuk menang dalam kompetisi. Yang paling penting, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk memamerkan keterampilan medisnya di depan Fang Qiu. Aku membawanya ke sini untuk belajar daripada mengunjungi. Su Miaolin memutar matanya ke arah Feng Xuexin dan melanjutkan, besok, aku tidak akan berada di sini. Konsultasi independen Fang Qiu ada di tangan Anda. Sayang. Feng Xuexin menghela nafas sebelum menjawab, oke. Anda memiliki kata-kata saya. Aku akan mengawasi muridmu yang tercinta. Di pagi berikutnya, klinik dibuka untuk bisnis. Fang Qiu duduk di belakang meja konsultasi, bersiap-siap untuk menerima pasien. Feng Xuexin tinggal di dekat lemari obat, mengawasi Fang Qiu dari kejauhan. Jaga pasien. Aku akan mengujimu besok. Setelah sarapan, Su Miaolin mengingatkannya. Mengerti, jawab Fang Qiu dengan anggukan. Begitu Su Miaolin pergi, konsultasi dimulai. Fang Qiu telah melakukan 4 metode diagnostik sepanjang pagi. Selain mengisi resep, Feng Xuexin tetap dekat dengan Fang Qiu, mencari kesempatan untuk mengajar Fang Qiu pelajaran untuk dipamerkan. Pada akhirnya, dia tidak melakukan kesalahan sepanjang pagi. Feng Xuexin merasa tertekan. Dengan tak berdaya, dia merasakan denyut nadi, meresepkan, dan mengisi resep. Mereka hebat bersama. Fang Qiu berlatih 4 metode diagnostik dan Feng Xuexin memberikan dan mengisi resep. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, sudah jam 3 sore. Seorang pria parubaya berjalan ke klinik dan duduk di meja konsultasi. Fang Qiu selesai membaca gejala, akan meminta Feng Xuexin untuk memulai dengan resep dokter. Feng Xuexin tertegun. Melihat Fang Qiu, dia memiliki sedikit kegembiraan di matanya. Dia akhirnya menangkapnya. Setelah seharian menunggu, akhirnya dia mendapat satu kesempatan. Dia pikir Fang Qiu tidak akan membuat kesalahan sama sekali. Dia tidak berharap bahwa kesempatan akhirnya datang. Kamu hanya pemula. Gejala membaca Anda salah. Mengunci matanya pada Fang Qiu, Feng Xuexin batuk dan memasang wajah yang sangat serius. Ya, banyak yang bingung, Fang Qiu bertanya, bagaimana? Kamu terlalu muda.
Feng Shuexin terkekeh sebagai senior yang berpengalaman dan melanjutkan, karena Anda tidak tahu tentang ini, saya akan menceritakan semuanya. Fang Qiu mendengarkan dengan cemberut. Lihat, pria ini sudah batuk selama lebih dari setahun. Feng Shuexin memandang pasien dan melanjutkan, dia sering merasa dadanya buncit. Setiap kali ketika dia masuk angin, terlalu banyak bekerja, atau memiliki suasana hati yang buruk, kondisinya memburuk. Baik, ya, Fang Qiu mengangguk. Pasien mengatakan bahwa dia didiagnosis sebagai bronkitis kronis berdasarkan hasil pemindaian X-ray di beberapa rumah sakit. Dia menerima banyak perawatan tetapi penyakitnya tidak sembuh. Sebaliknya, kadang-kadang ringan dan kadang-kadang parah. Baru-baru ini, itu lebih buruk karena kedinginan dan amarahnya. Feng Shuexin melirik pasien sebelum melanjutkan, jadi sekarang, apa gejala yang dimiliki pasien? Pertama-tama, untuk melihat. Feng Shuexin menoleh ke pasien dan berkata, pasien tampaknya dalam kondisi pikiran yang buruk dan batuk dari waktu ke waktu. Kedua, bertanya. Selama pemeriksaan Anda sebelumnya, pasien telah menyebutkan sesak dada, dahak putih kecil, gangguan, mimpi buruk, dan perut kembung. Dan dia merasa sesak napas setelah berolahraga ringan. Makannya tidak buruk, urin normal, tetapi buang air besar bisa lebih baik. Periksa lidahnya. Merah dan kering dengan lapisan putih tipis dan nadi tipis. Berdasarkan keadaan ini, pasien ini menderita kedinginan dan jahat di paru-parunya. Panas berubah dan yin rusak. Perawatan membutuhkan pembukaan paru-paru, menekan qi, mengendalikan yin, dan meredakan batuk. Dingin dan panas harus digunakan bersama untuk menyerang penyakit dan menyehatkan kesehatan. Kemudian, Feng Shuexin tersenyum percaya diri dan mulai menulis resep. Scutellaria baikalensis, olahan epedra, olahan biji perila, olahan Flos farfarae, almond manis, dan olahan daun lokuat masing-masing 10 gram. Ginkgo matang, Schisandra chinensis, dan akar licorice mentah masing-masing 6 gram. 1 ramuan per hari. Direkam dalam air untuk jus dan dikonsumsi dalam 2 kali. Ketika dia selesai dengan resep, dia bangkit untuk mengisinya. Tapi kemudian, tunggu. Fang Qiu mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di tangan dan resep Feng Shuexin. Dia melanjutkan dengan cemberut, kamu salah. Apa? Feng Shuexin tertegun. Dia menatap Fang Qiu dengan kaget. Saat menonton Fang Qiu melakukan 4 metode diagnostik, dia tahu Fang Qiu salah membaca gejalanya. Dia akhirnya berbicara untuk membantu memperbaiki kesalahan Fang Qiu. Tapi Fang Qiu tampaknya tidak menghargai ajarannya tetapi menuduhnya melakukan kesalahan. Bagaimana aku salah? Feng Shuexin terdengar tidak puas. Apa yang saya katakan itu benar. Gejala-gejala pasien sudah jelas. Kamu salah. Bagaimana saya salah? Kamu benar-benar salah. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan untuk menjelaskan, selain gejala yang telah Anda sebutkan, pasien juga menderita kekeringan dan kepahitan di mulutnya, tinja kering, dan banyak pulsa tipis. Mengingat gejala dan nadinya, ia memiliki panas di hati dan perutnya, yang mempengaruhi paru-parunya. Perawatan harus fokus pada menenangkan hati, menghilangkan depresi, dan membersihkan perut dan organ-organ. Setelah itu, Fang Qiu mengambil pena dan menuliskan resep. Buplerum dalam cuka dan akar peoni putih Hangzhou masing-masing 12 gram. Jeruk pahit tumis, Rhizoma piniliae preparata, biji trichosantes, Poria kokos, kok pinang, Rhizoma anemarinae lemak, dan kulit akar mulberry putih masing-masing 10 gram. Plester mentah goreng dulu, 15 gram. Rhubarb mentah tambahkan nanti, dan masing-masing 3 gram. Sichuan Rhizoma coptidis dan licorice mentah masing-masing 6 gram. 3 dosis, 1 dosis per hari. Rebus untuk jus dan dikonsumsi 2 kali. Setelah itu, ia mendorong resep ke pasien dan memerintahkan, gunakan yang ini. Jangan dengarkan dia. Feng Shuexin berkata sekaligus, kamu harus menggunakan resep saya. Kali ini, pasien di meja konsultasi bingung. Mereka berdua adalah dokter. Yang mana yang harus dia dengarkan? Pasien bingung dan cemas. Bagaimanapun, mereka berdua melihat penyakitnya. Sebagai pasien, ia pasti ingin disembuhkan sesegera mungkin. Selain itu, rumor mengatakan bahwa pengobatan China sangat beracun. Jika dia mendapatkan yang benar, dia akan sembuh. Tetapi jika dia mengambil obat yang salah, dia mungkin kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin seseorang dengan sedikit pengetahuan pengobatan Cina membuat keputusan? Kamu benar-benar salah. Fang Qiu memandang Feng Shuexin dengan serius dan menambahkan, gejala membaca Anda salah. Dia tidak ingin masalah, tapi dia dengan tulus merasakan kesalahan Feng Shuexin. Jika pasien mengambil resepnya, penyakitnya tidak akan sembuh, tetapi ia mungkin menderita pengaruh negatif.
Aku tidak mungkin salah. Feng Xuexin menggelengkan kepalanya segera dan memarahi dengan marah, sudah berapa lama kamu belajar? Jangan bermain keras kepala di depanku. Anda tidak memiliki pengalaman yang cukup. Percayalah padaku atau lihat lagi. Fang Qiu bersikeras. Apa lagi yang harus kulihat? Itu sudah jelas. Feng Xuexin tampak kesal dan berkomentar, itu tidak ada hubungannya dengan stagnasi hati dan perut atau api hati merusak paru-parunya. Paru-parunya diserang oleh dingin dan jahat. Panas berubah dan yin rusak. Kemudian, ia mengambil resepnya sendiri untuk diisi untuk pasien. Begitu dia berusaha pergi, Fang Qiu meraihnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Xuexin mulai marah. Dia berbalik dan menatap Fang Qiu. Lepaskan saya. Jangan buang waktu saya. Tidak. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menambahkan, saya tetap pada pendapat saya. Pembacaan Anda salah. Jika pasien menggunakan resep Anda, penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Di sini, keduanya bertarung dengan intens, menolak menyerah. Di meja konsultasi, mendengarkan dua dokter berdebat, pasien membuka mulut setelah keheningan yang lama. Mungkin aku akan pergi dengan resep Dr. Feng. Dari percakapan yang didengarnya, dia tahu Fang Qiu masih baru di bidang pengobatan Tiongkok, mungkin masih magang. Setelah beberapa perbandingan, ia memilih untuk mempercayai Feng Xuexin. Bagaimanapun, Feng Xuexin adalah seorang dokter yang baik, dan klinik ini telah beroperasi sejak lama. Tidak. Anda tidak dapat menggunakan resep ini. Kerutan Fang Qiu semakin erat. Dia memandang Feng Xuexin dan berkata, jika pasien menggunakan resep Anda, batuknya akan lebih parah, dan gejala lainnya akan tetap sama. Anda mengejar hal-hal sepele dan mengabaikan hal-hal yang penting. Apa yang salah denganmu? Feng Xuexin benar-benar marah. Dia memandang Fang Qiu yang sangat keras kepala dan memarahi, Anda adalah murid pengobatan Tiongkok yang belum selesai mempelajari 4 metode diagnostik. Anda belum belajar menulis resep. Beraninya kamu memberi satu dengan berani. Dan Anda menuduh saya melakukan kesalahan. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 232. Tidak mungkin. Fang Qiu bersikeras, memegang tangan Feng Xuexin, dan berkata, kami tidak bisa pergi dengan resepmu. Tolong pikirkan lagi. Sangat marah, Feng Xuexin menarik dengan keras, mencoba melepaskan diri dari belenggu Fang Qiu dengan paksa. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa membebaskan diri. Dia jelas bisa merasakan bahwa kekuatan Fang Qiu belum pernah terjadi sebelumnya. Berangkat. Menatap Fang Qiu, Feng Xuexin berteriak, lepaskan aku. Fang Qiu menggelengkan kepalanya. Lepaskan aku atau aku akan menendang pantatmu. Feng Xuexin marah tetapi tidak bisa benar-benar mendapatkan fisik dengan Fang Qiu. Pertama-tama, Fang Qiu adalah murid Su Miaolin. Jika dia benar-benar memukulinya, bagaimana dia bisa menjelaskan ini kepada Su Miaolin? Kemudian, Fang Qiu memiliki kekuatan fisik yang sangat mengesankan. Dia tidak berani melakukan hubungan fisik dengannya karena dia mungkin akan dipukuli. Mereka gayung dan berdiri teguh. Pasien tertegun. Saat suasana membeku hingga ekstrim. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Bersikap fisik. Suara yang akrab terdengar dari pria lain saat dia masuk. Mereka mendongak. Itu Su Miaolin yang kembali dari kunjungan. Melihat Su Miaolin, Feng Qiu merasa lega. Di hadapan Su Miaolin, dia pasti bisa memberitahu gejala-gejala pasien dan menyusun resep yang cocok. Feng Xuexin juga merasa lega. Melihat Su Miaolin, dia berkata dengan tak berdaya, Paman Su, akhirnya. Magang brilian Anda membuat saya gila. Oh. Su Miaolin bingung. Fang Qiu bukan tipe orang yang suka bertarung. Orang muda ini sangat masuk akal. Ceritakan persis apa yang terjadi, tanya Su Miaolin saat dia mendekati meja konsultasi. Fang Qiu maju dan menjelaskan kepadanya tentang masalah ini. Saya melihat. Setelah mendengar apa yang terjadi, Su Miaolin dengan lembut tersenyum dan berkata, baiklah. Anda berdua meletakkan resep Anda. Saya akan melihat-lihat dan kami akan mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Setelah itu, Su Miaolin duduk di meja dan mulai merasakan denyut nadi pasien. Setelah diagnosis selesai, Su Miaolin mengambil 2 resep dari meja untuk dibaca. Sesaat kemudian, melihat resep yang disusun oleh Fang Qiu, Su Miaolin bertanya dengan heran, ini resep Anda? Fang Qiu mengangguk dan mengkonfirmasi. Ya, mengapa Anda menulis ini? Tanya Su Miaolin, sangat takjub. Dia tidak ingat ketika dia mengajar Fang Qiu untuk memberikan resep. Saya sudah membaca begitu banyak kasus medis dalam beberapa hari terakhir dan belajar banyak. Saya pikir saya mungkin mencobanya, jawab Fang Qiu. Baik.
Su Miaolin mengisyaratkan pengertiannya sebelum menggelengkan kepalanya. Xiao Feng benar dan kamu salah. Namun, resep Feng perlu ditingkatkan. Setelah mendengar itu, Fang Qiyu hilang. Saya salah. Feng Xuexin bersemangat dan senang, menjaga kepalanya tetap tinggi di udara. Wajahnya memberitahu Fang Qiyu, lihat. Sudah kubilang milikmu salah, tapi kau bersikeras bertarung denganku. Sekarang kamu kehilangan muka. Sementara itu, Su Miaolin mengambil pena dari meja dan menyusun resep baru dengan cepat. Su Miaolin menyerahkan resep kepada Feng Xuexin. Dapatkan obatnya. Di sini, Feng Xuexin menatap Fang Qiyu dengan gembira dan bangga. Dia mengambil resep, membaca dengan cermat sambil melangkah ke lemari obat. Setelah melirik sekilas, dia berhenti total, tercengang. Dia memandang Su Miaolin dengan tak percaya. Su Miaolin berkata sekaligus, dapatkan obatnya terlebih dahulu. Feng Xuexin datang dan berjalan ke lemari obat dengan raut wajah yang sangat rumit. Segera, dia menyiapkan obatnya. Pasien minum obat dan memberi jempol pada Feng Xuexin sebelum pergi dengan riang. Aku tahu itu. Dokter Feng lebih baik. Setelah pasien pergi, Fang Qiyu segera mendekat dan menatap Su Miaolin, sangat bingung. Tuan Su, apa yang saya lakukan salah? Dia tidak berpikir dia salah dalam 4 diagnosa tetapi mengapa Su Miaolin mengatakan bahwa dia salah. Keluar dari lemari obat, Feng Xuexin juga menatap Su Miaolin, benar-benar bingung. Di bawah tatapan mereka, Su Miaolin dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berbalik menghadap Feng Xuexin dan berkata, sebenarnya, Junior Feng, kamu salah. Baru saja saya katakan Fang Qiyu salah untuk melindungi Anda. Bagaimanapun, klinik ini adalah warisan keluarga Anda dan Anda akan bekerja di bidang ini selama sisa hidup Anda. Jika saya berbicara kebenaran di depan publik, bagaimana mungkin pasien mempercayai Anda lagi? Fang Qiyu benar-benar terpana. Dia benar dan Feng Xuexin salah. Su Miaolin terus berbicara dengan Feng Xuexin. Seperti yang Anda lihat, resep saya memiliki efek yang sama dengan resep Fang Qiyu. Feng Xuexin mengangguk dalam diam. Memang, dia melihatnya sebelumnya. Itulah sebabnya dia tiba-tiba berhenti dan wajahnya berubah warna. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Setelah mendengar kata-kata Su Miaolin, Feng Xuexin bertanya dengan tidak percaya. Dia tidak bisa menerima ini. Dia salah. Itu berarti Fang Qiyu benar. Jadi dia tidak sebagus Fang Qiyu. Dia tidak percaya bahwa dia lebih rendah daripada Fang Qiyu. Dia telah belajar selama bertahun-tahun dan telah berlatih kedokteran untuk sementara waktu. Apakah semua tahun-tahunnya menjadi sia-sia? Itu mudah. Su Miaolin tersenyum dan berkata, melalui pertanyaan, kita tahu bahwa gejala pasien semuanya disebabkan oleh faktor emosional. Gejala-gejalanya seperti penekanan dada, suasana hati yang gelisah, dan denyut nadi yang tipis sebenarnya adalah hasil dari hati dan perutnya yang mandek, tumpukan panas, dan emas tertekan oleh kayu dan api. Anda melihat batuknya dan memutuskan bahwa penyakitnya ada di paru-paru. Perawatan Anda untuk membuka paru-paru untuk menurunkan Qi, menekan Yin dan berhenti batuk adalah mengorbankan esensi sampai akhir. Setelah itu, Su Miaolin menepuk bahu Feng Xuexin dan menambahkan, Anda mengabaikan mulut kering dan pahit pasien, tinja kering, dan kinerja nadi. Begitu. Pertama, batuk harus diobati sesuai penyebabnya. Anda tidak dapat secara otomatis menghubungkan batuk dengan penyakit paru-paru. Kedua, pemahamanmu tentang teori bahwa semua organ dapat menyebabkan batuk, tidak hanya paru-paru yang tidak cukup menyeluruh. Teori ini adalah perwujudan khas dari konsep holistik pengobatan tradisional Tiongkok. Ini adalah teori yang sangat ilmiah yang memandu kita dalam melakukan diagnosis dan pengobatan penyakit paru-paru. Sekarang pengobatan modern mengakui bahwa banyak penyakit visera dapat menyebabkan batuk, seperti faringitis, insufisiensi jantung, refluks gastroesofagus, dan kerusakan ginjal. Ketika menerapkan teori ini untuk diagnosis dan pengobatan penyakit tertentu, perlu untuk melakukan penelitian mendalam, pengobatan dialektik, dan aplikasi fleksibel dari kekhasan dan keteraturan penyakit dalam kombinasi dengan praktik klinis. Mendengar ini, Feng Xuexin tiba-tiba menyadari. Dia tahu akar kesalahannya adalah kekeras-kepalaannya. Dia terlalu keras kepala untuk mendengarkan diagnosis Fang Qiyu, untuk memverifikasi dengan hati-hati, untuk menganalisis secara rasional dan meneliti secara mendalam. Ada titik-titik buta dalam pengetahuannya. Ini, kamu tahu itu semua. Memahami kesalahannya, Feng Xuexin bertanya pada Fang Qiyu dengan kaget. Fang Qiyu mengangguk. Sedikit. Bagaimana Anda belajar ini tanpa diajari? Tanya Feng Xuexin. Fang Qiyu menjawab, saya membaca dan mengekstrak ringkasan dari buku. Dia benar-benar mendapatkannya dari buku-buku. Dia telah membaca teks medis kuno selama berbulan-bulan.
Dalam beberapa hari terakhir, ia sedang mengerjakan kasus medis. Ah! Wajah Feng Xuexin berubah. Dia menutupi wajahnya karena malu dan berkata dengan sedih, aku sangat malu. Hahaha. Su Miaolin tertawa terbahak-bahak dan menggoda. Kurasa kompetisi besok tidak akan diperlukan. Kompetisi apa besok? Tanya Fang Qiyu karena penasaran. Dia tidak tahu kesepakatan antara Feng Xuexin dan Su Miaolin. Su Miaolin menjelaskan sambil tersenyum. Aku berencana bertarung di antara kalian berdua besok. Begitu dia selesai. Hentikan. Berhenti. Feng Xuexin berteriak keras, sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali bagi seluruh keluarga saya. Belajar lebih giat. Jangan menjadi dukun. Su Miaolin berkata kepada Feng Xuexin sambil tersenyum, hari ini kamu membuat kesalahan tetapi, mengingat keahlianmu, kamu akan mendiagnosis pasien dengan benar di waktu berikutnya ketika dia kembali setelah menyelesaikan obat. Namun, itu lebih bertanggung jawab untuk memperbaikinya pertama kali. Feng Xuexin menutupi wajahnya. Wajahnya memerah. Sangat bagus. Su Miaolin menoleh untuk melihat Fang Qiyu dan berkata, tampaknya Anda telah membuat kemajuan yang baik pada keempat diagnosis. Anda mencoba memberikan resep sekarang. Oke. Setelah jeda singkat, Su Miaolin melanjutkan, mulai besok, tidak ada lagi 4 diagnosa. Anda dapat mulai menuliskan resep. Transkripsi resep. Fang Qiyu tersesat sejenak. Lalu dia tertawa. Dia tahu bahwa setiap magang pengobatan Tiongkok akan mengalami periode penulisan resep. Selama transkripsi, mereka bisa mengingat resep untuk berbagai penyakit dan lebih memahami pengalaman tuan mereka. Itu cara pewarisan. Pengalaman seorang master akan diteruskan melalui transkripsi. Akhirnya, ia sampai pada tahap menuliskan resep, yang berarti Su Miaolin telah menyetujui keahliannya dalam 4 diagnosa. Pagi berikutnya, Su Miaolin menerima pasien dan Fang Qiyu duduk di sebelahnya untuk menuliskan resep. Seorang pasien masuk. Dia adalah wanita parubaya berusia 40-an. Su Miaolin memulai 4 diagnosa. Apa yang salah denganmu? Dizzy, kata wanita itu dengan wajah pahit, sudah 1 atau 2 bulan. Saya merasa pusing sepanjang waktu. Tidak terlalu buruk ketika saya duduk dengan mata terbuka. Begitu saya berbaring dan menutup mata, rasa pusing itu menjadi sangat kuat. Saya hampir tidak bisa tidur. Mendengar gejala itu, Su Miaolin membeku pada awalnya. Dia memperhatikan pasien dan bertanya, apakah Anda merasa lelah? Ya, tangan dan kaki saya selalu lelah, jawab pasien. Su Miaolin mengangguk. Tolong buka mulutmu dan biarkan aku melihatnya. Setelah mendengar itu, pasien membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah melihat dari dekat, ia menemukan pasien memiliki lidah pucat dengan lapisan putih. Tidak ada warna di wajah, lelah, gelisah, sulit tidur, lidah pucat dengan lapisan putih. Setelah itu, Su Miaolin merasakan denyut nadinya di kedua pergelangan tangan sebelum meraih pena untuk menyusun resep. 20 gram akar Codonopsis barat, 30 gram Radix astragalus, 10 gram baisu panggang, 50 gram ramuan derek Cina, 30 gram daging lengkeng kering, 10 gram kernel tanggal goreng, 10 gram fusen, 7 gram kulit jeruk, dan 7 gram licorice panggang. 7 dosis total. Setelah selesai, Su Miaolin menyerahkannya kepada Fang Qiyu. Di sini, selama 4 diagnosa Su Miaolin, Fang Qiyu juga melakukan 4 diagnosa dengan tenang. Hasilnya identik dengan Su Miaolin. Karena itu, sebelum menerima resep, Fang Qiyu sudah tahu. Wanita ini mengalami gejala, pusing akibat kelemahan atas, yang dicatat dalam Canon of Internal Medicine. Jenis penyakit ini disebabkan oleh lemahnya qi dan darah yang tidak mampu menyehatkan jiwa dan roh. Untuk mengobati gejala ini, metode limpa yang menyegarkan dan menyegarkan, darah bergizi dan saraf yang menenangkan harus digunakan. Di depan resep Su Miaolin, sifat masing-masing bahan muncul di kepalanya saat dia menyalin. Radix Codonopsis, rasanya ringan, manis, dan sedikit asam. Ini alamat limpa dan saluran paru-paru. Fungsi utama, menyegarkan sistem dalam dan qi, memperkuat limpa dan paru-paru, mengobati kelemahan di limpa dan paru-paru, napas pendek, jantung berdebar, makan kurang baik, tinja longgar, terengah-engah dan batuk, panas dalam dan haus. Astragalus, ringan, mampu meningkatkan yang, dengan rasa manis yang ringan.